Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Ajeng Agustina dari kelas 2D S1 Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan UPN Veteran Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kependudukan dan masalah sosial pada subbab lingkungan. Pada subbab kali ini, kita akan membahas mengenai pengertian lingkungan, jenis lingkungan, ruang lingkup masalah lingkungan, jenis masalah lingkungan, keterkaitan dengan kependudukan. Yang pertama ada pengertian lingkungan. Berdasarkan definisi lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, menurut Agus tahun 2010 dan juga menurut UU RI Nomor 32 Tahun 2009 dapat disimpulkan bahwa lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup, baik yang berupa lingkungan abiotik, lingkungan biotik, dan juga lingkungan sosial serta budaya yang berada di sekitar manusia yang memiliki hubungan timbal balik antara satu sama lain serta saling mempengaruhi kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup antara satu komponen dengan komponen lainnya yang merupakan satu kesatuan dan terjadinya interaksi sosial. Kemudian ada jenis-jenis lingkungan. Jenis-jenis lingkungan ada 3. Yang pertama lingkungan fisik, lingkungan biologi, juga lingkungan sosial. Yang pertama adalah lingkungan fisik. Lingkungan fisik adalah segala benda mati dan keadaan fisik yang ada di sekitar individu, misalnya batu-batuan, mineral, air, udara, unsur-unsur iklim, kelembaban, air, dan lain-lainnya. Lingkungan fisik ini berhubungan erat dengan makhluk hidup yang menghuninya. Sebagai contoh, mineral yang dikandung suatu tanah menentukan kesuburan yang erat dengan tanaman yang tumbuh di atasnya. Yang kedua adalah lingkungan biologi. Lingkungan biologis yang termasuk di sini adalah segala unsur yang berada di sekitar manusia yang menyerupai organisme hidup, baik binatang, tumbuh-tumbuhan, dan manusia, serta segala unsur yang berada di sekitar manusia yang menyerupai organisme hidup selain yang ada pada diri manusia itu sendiri. Yang ketiga adalah lingkungan sosial. Lingkungan sosial adalah wilayah yang merupakan tempat berlangsungnya interaksi sosial antar berbagai kelompok dan di dalamnya terdapat kebudayaan dan norma yang dialami oleh individu yang ada di dalamnya. Lingkungan sosial meliputi semua interaksi manusia dengan sesamanya, dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama lingkungan fisiososial, yaitu meliputi kebudayaan material atau alat seperti peralatan senjata, mesin, gedung, dan lain sebagainya. Yang kedua ada lingkungan biososial, yaitu manusia dan interaksinya terhadap sesamanya dan tumbuhan serta hewan domestik dan semua bahan yang digunakan manusia yang berasal dari sumber organik. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan psikososial, yaitu yang berhubungan dengan tabiat batin manusia seperti sikap, pandangan, keinginan, dan keyakinan. Hal ini terlihat melalui kebiasaan agama, ideologi, bahasa, dan lain-lainnya. Lingkungan sosial dibagi menjadi 2 jenis menurut Ahmadi. Yang pertama adalah lingkungan sosial primer, yaitu salah satu jenis lingkungan sosial yang dimana terdapat sebuah hubungan yang erat di antara anggota satu dengan anggota lainnya dan anggota satu yang saling mengenal baik dengan anggota yang lainnya. Yang kedua adalah lingkungan sosial sekunder, yaitu salah satu jenis lingkungan sosial yang memiliki hubungan di antara anggota satu dengan anggota yang lainnya namun agak longgar dan hanya berorientasi pada kepentingan-kepentingan formal serta aktivitas khusus. Selanjutnya, ruang lingkup masalah lingkungan yang dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama tingkat global, tingkat benua, tingkat fluvial atau DAS, tingkat antar daerah, dan juga tingkat lokal. Kemudian kita akan membahas mengenai masalah lingkungan. Yang pertama adalah masalah lingkungan fisik. Pada masalah lingkungan fisik terdapat beberapa masalah, yakni langkanya ketersediaan air bersih. Air bersih yang digunakan sehari-hari sebagian berasal dari air tanah, air permukaan, serta air atmosfer. Namun, tidak semua jenis air dapat digunakan secara langsung oleh manusia. Apalagi sering terjadi pembuangan limbah ke sungai-sungai di sekitar lingkungan penduduk. Hal-hal tersebut menyebabkan langkanya ketersediaan air bersih. Kemudian ada banjir.
Banjir merupakan masalah lingkungan akibat dari pencemaran air yang salah satu penyebab utamanya adalah perilaku manusia. Hal tersebut mengakibatkan banyak kerugian pada manusia itu sendiri yang akan berdampak kepada dinamika kependudukan. Antara lain adalah kesulitan air bersih, kerugian ekonomi, masalah kesehatan, dan juga menimbulkan korban jiwa. Yang ketiga adalah langkanya ketersediaan udara bersih. Udara bersih merupakan kebutuhan mutlak bagi kelangsungan hidup tiap manusia. Karena udara bersih banyak mengandung oksigen yang amat dibutuhkan manusia. Namun, gas-gas pencemaran lain yang termasuk efek dari emisi gas membentuk ozon di lapisan atmosfer hingga timbul perubahan iklim serta mengakibatkan terjadinya pemanasan global. Dan juga langkanya ketersediaan udara bersih. Kemudian adalah pemanasan global. Masalah ini sepertinya tak hanya terjadi di Indonesia, namun juga di berbagai belahan dunia. Bahkan dampak pemanasan global sudah mulai terlihat di daerah kutub yang mulai mencair sehingga menyebabkan ketidakseimbangannya lingkungan. Untuk mengatasi masalah ini, tentu saja kita harus mengurangi penggunaan gas-gas kimia yang bisa merusak lapisan ozon dan atmosfer seperti gas freon yang ada pada AC atau pendingin udara. Kemudian ada pencemaran tanah. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat berbanding lurus dengan kebutuhannya dan juga dengan berbagai limbah atau sampah yang dihasilkannya. Hal tersebut pun berkaitan erat dengan tanah sebagai tempat menanam berbagai kebutuhan manusia yang tidak sedikit menggunakan pestisida dan juga pupuk, serta tempat limbah dan sampah dikumpulkan, sehingga pada akhirnya akan menyebabkan pencemaran tanah itu sendiri. Kemudian ada minimnya ketersediaan lahan. Kepadatan penduduk mendorong peningkatan kebutuhan lahan, baik lahan untuk tempat tinggal, sarana penunjang kehidupan, dan juga lainnya. Untuk mengatasi kekurangan lahan, seringkali dilakukan pembukaan hutan untuk menimbulkan lahan baru. Padahal dampak dari hal tersebut juga mempengaruhi kualitas udara yang ada. Meskipun pembukaan lahan di hutan sebenarnya dianggap sebagai solusi untuk menciptakan lahan yang baru, namun kegiatan ini juga merusak lingkungan hidup hingga terjadi kerusakan hutan yang dapat mengganggu keseimbangan lingkungan. Masalah selanjutnya adalah masalah lingkungan biologis. Pada masalah lingkungan biologis terdapat masalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan itu sendiri menjadi salah satu dampak dari pertumbuhan penduduk, yaitu tidak sedikitnya oknum yang menjadikan hutan untuk membuka lahan dengan cara membakar hutan. Cara menanggulangi permasalahan ini dengan cara pendidikan sejak dini mengenai cara mencegah kebakaran hutan dan juga penggunaan hutan yang baik dan benar, serta melakukan reboisasi atau penghijauan kembali. Masalah selanjutnya adalah masalah lingkungan sosial. Yang pertama, masalah lingkungan sosial yang kita temukan adalah kemiskinan. Kemiskinan bisa dilihat dari faktor ekonomi seseorang dan tidak pernah selesai dari dulu sampai saat ini. Bahkan sudah beberapa kali mengganti pemimpin, namun masih banyak yang hidup dalam kemiskinan. Masalah sosial kemiskinan ini butuh solusi yang tepat untuk mengatasinya. Namun sepertinya kemiskinan masih belum mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah. Namun seiring berjalannya waktu, warga miskin sudah disosialisasikan untuk berwirausaha. Mereka diajarkan agar memiliki keterampilan sehingga bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar mereka. Baik itu limbah barang bekas, membuat makanan, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian masalah pada lingkungan sosial yang kedua adalah pengangguran. Masalah ini juga memiliki efek terhadap pembangunan Indonesia. Alasannya karena Indonesia memiliki jumlah pengangguran yang sangat banyak. Mereka yang lulusan sarjana belum tentu mendapatkan pekerjaan. Perusahaan besar lebih memanfaatkan sumber daya manusia dari negara lain, dan jika dibandingkan, SDM di Indonesia masih kalah. Sekarang ini sudah banyak tenaga asing yang masuk ke Indonesia. Tentunya hal itu berpengaruh pada faktor ekonomi, sehingga yang diperlukan adalah peranan pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran ini dan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini dapat ditanggulangi dengan pelatihan keterampilan dan juga bahasa. Pengangguran juga termasuk salah satu faktor masalah sosial akibat ekonomi yang rendah. Kemudian ada urbanisasi.
urbanisasi adalah perpindahan penduduk atau individu yang tinggal di desa pindah ke perkotaan, sehingga menyebabkan perubahan dalam hal ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Dan yang terjadi saat ini, Jakarta mengalami kepadatan penduduk. Kebanyakan saat ini orang pindah ke kota untuk mengadu nasib karena ada tekanan sosial, meskipun mereka tidak memiliki keterampilan sedikit pun, sehingga mereka di kota-kota yang mereka singgahi pun menjadi pengangguran. Kemudian masalah pendidikan. Apabila kita pergi ke suatu wilayah di timur Indonesia, seperti Sulawesi khususnya di daerah pedesaan, maka kita akan melihat bagaimana anak sekolah tidak memakai seragam. Mereka masih belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, sedangkan keinginan mereka untuk bersekolah sangatlah tinggi. Fasilitas sekolah yang apa adanya serta akses untuk pergi ke sekolah pun sulit, sehingga bisa dilihat bahwa di Indonesia memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Hal ini mengakibatkan sulitnya kita untuk bersaing dengan negara luar, sedangkan pada keadaan fasilitas sekolah saja masih sangat memprihatinkan. Yang terakhir dari masalah pada lingkungan sosial adalah perbedaan ras. Terjadinya masalah perbedaan ras atau rasisme ini sangatlah fatal di dalam kehidupan sehari-hari. Konflik ini pernah terjadi di wilayah Surakarta dan menjadi sejarah kelam bagi Indonesia. Saat ini perusakan fasilitas umum di mana-mana, lalu penjarahan toko sehingga merugikan negara dan individu. Masa itu konflik terjadi antara etnis Tionghoa dan juga suku Jawa asli. Yang terakhir adalah keterkaitan masalah lingkungan dengan kependudukan. Dalam kependudukan dengan masalah yang terjadi di lingkungan sekarang ini mempunyai keterkaitan yang sangat erat antara satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan, karena kelangsungan hidup manusia atau penduduk pun tergantung dari kondisi lingkungan di sekitarnya. Salah satu hal yang dapat menimbulkan masalah pada lingkungan salah satunya adalah laju pertumbuhan penduduk itu sendiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.